Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada budaya positif. Jadi, terima kasih teman-teman kesempatannya untuk hadir, dan saya bersyukur mudah-mudahan ini bisa selesai sampai waktunya ya. Terima kasih. Untuk itu, terima kasih yang terhormat kepada kepala sekolah yang mewakili dan yang saya hormati, guru atau rekan-rekan guru yang saya hormati. Marilah kita mulai acara kita dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memohon agar segala sesuatu yang kita lakukan di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang dicintai ini. Mudah-mudahan sekolah kita bisa maju dan ke depan. Jadi, saya dari guru penggerak angkatan 11 ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif, di mana konsep inti budaya positif ini ada beberapa konsep, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebentar saya akan jabarkan semua bagaimana konsep inti budaya positif tersebut. Ya. Adapun pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ini adalah pertanyaan pemantik ya. Ya, apakah anak diberi hukuman? Apakah diberi penghargaan? Apakah pemberian hukuman itu dengan positif? Ya, seperti membaca, disuruh naik membaca di depan, kemudian membersihkan halaman sekolah. Jadi itu semua pemberian hukuman yang bersifat positif. Jangan memberikan hukuman yang bersifat negatif. Ya, lanjut. Perubahan paradigma, ilusi tentang disiplin dan cara menanamkan disiplin positif. Yang pertama, berbicara tentang kata disiplin, maka sebagian besar orang akan mengaitkan dengan kata keteraturan, ketertiban, kepatuhan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan. Jadi kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yaitu pengertian disiplin. Nanti dibilang apa itu disiplin?
Jadi itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin yang dimaksud lebih dari sekedar kepatuhan, akan tetapi tanggung jawabnya berasal dari dalam diri seseorang. Ya. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini adalah perubahan paradigma. Apakah guru dapat mengontrol diri? Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti kalau sudah pembelajaran, siswa itu harus dikontrol ya. Apakah dia belajar aktif atau tidak, atau malah main-main di belakang. Jadi kita itu memiliki kontrol guru juga, siswa juga memiliki kontrol siswa. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang kita tidak sukai. Apakah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi misalnya anak-anak itu selalu dibujuk-bujuk, itu termasuk bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kalau dikontrol itu anak-anak ya dirayu-rayu dulu supaya semangat di belajar. Dalam jangka panjang tertentu kemungkinan murid tersebut akan mempertimbangkan dan mencoba menolak bujukan kita. Ya, disiplin positif. Jadi yang mana itu pengertiannya? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, jadi biasa itu siswa kalau diberikan imbalan itu kayak penghargaan, jangan diancam-ancaman juga. Bilang awas nah sebentar kalau tidak belajar, ibu ancam kayak saya kasih hukuman. Ya, itu hukumannya itu harus bersifat positif ya. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan muridnya memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sudah memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Di mana itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi ini ada beberapa profil pelajar Pancasila yang termasuk yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di mana itu program berbasis inquiry, ya seperti toleransi,
kau merasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Komitmen kita bagaimana? Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang yang lain, dan tidak memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kesemua itu adalah kebijakannya. Ya, bagaimana itu kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu kebutuhan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan, ya, tujuan tertentu, tapi dengan tujuan yang baik, jangan yang negatif. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup berarti harus ada makanan, pakaian, rumah tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi sesama masyarakat, kerjasama juga menjadi bagian kelompok. Jadi itu kasih sayang, apakah di antara keluarga, masyarakat. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kalau kebebasan itu tidak selamanya mencoba, tapi harus mengendalikan arah diri dulu, ya. Tidak boleh sembarang kebebasan. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi itu semua adalah kelima kebutuhan dasar manusia. Di mana itu ada kegiatan ekstrakurikuler untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya anak aktif tidak pernah terjadi kesalahan. Jadi harus diberikan kegiatan ekstrakurikuler supaya untuk menghindari, ya. Kemudian motivasi ekstrinsiknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Coba kita dulu apa? Jadi ada beberapa posisi kontrol, yaitu yang pertama hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak-anak langsung ada melapor. Itu kan secara tidak tiba-tiba, tidak direncanakan. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Siswa juga sebentar itu apa yang terjadi baru bisa kita tahu. Jadi itu tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukumannya harus yang positif, ya. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai rencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang mana itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu adalah misalnya ada anak-anak yang mengalami kesalahan, jadi kita harus memperbaiki, ya. Proses kolaboratifnya yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau ada permasalahan, dicarikan dulu apa solusinya, kenapa bisa terjadi.
Ya, sekarang silakan cermati contoh terhadap siswa tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam tabel selanjutnya. Ayo kita mencoba dan membedakan. Nah, coba perhatikan. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi sebentar Ibu ya. Ibu mohon teman-teman bisa menjawab ya, bagaimana, apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, ini tindakan guru ya. Nah, kepada siswa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, tahan dulu ya, sebentar kita jawab. Lari, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, coba tahan ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau hukuman? Ya, kita lihat. Nah. Coba lihat. Nah, mencatat 100 kali di lapangan buku kalimat saya tidak terlambat. Nah, konsekuensi ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, berarti melanggar peraturan. Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Suruh mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena tidak sengaja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Karena ini kan peraturan, jadi dikasih hukuman. Harus pakai sepatu hitam. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini adalah konsekuensi, bukan hukuman. Yang mana? Yang kalimat yang kedua dengan Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. sama Ada PJOK-nya. Ini ada PJOK, ini hadir tapi terlambat. hukuman ada konsep. Itu ada mata pelajaran pada PJOK sehingga ada tujuannya. Makanya masuk dalam konsekuensi itu di atas tidak ada pelajaran PJOK-nya. Coba belajar matematika baru terlambat disuruh lari. Tidak ada hubungannya kan? Ini yang dibawa ada PJOK, ada hubungannya dengan Pembelajaran. itu namanya konsekuensi. Ya. Sudah mengerti di atas? Ya, sudah. Bisa kita terapkan terhadap siswa ya? Apakah dikasih hukuman atau konsekuensi? Ya, coba silakan cermati perbedaannya. Dari perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, ya termasuk disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Coba hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan.
Ya, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya itu jangka pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid anak mendapatkan penguatan. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, ya, anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, hukuman. Anak yang membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, hukuman paksaan, konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Yang bagaimana itu konsekuensinya? Konsep diri yang baik. Ya, anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Ya, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi ini ada 5 posisi yang kita harus terapkan kepada siswa. Kasus, ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasa terjadi di sekolah, ya. Ya. Yang pertama, apa itu penghukum? Hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau ada siswa yang tidak lengkap, bisa dikasih suruh hormat, ya, di bendera selama 1 jam. Penghukum itu, ya. Bagaimana pembuat merasa bersalah? Ya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu merasa bersalah, ya. Teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Kita berteman kepada siswa. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa kok. Malah yang tadi jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Kita anggaplah berteman dulu, ya. Supaya tidak berulang lagi seperti ini hari. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, koperasi, dan jangan diulangi lagi. Jadi itu pemantau, ya. Manajer, bagaimana itu posisi kontrol manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti ini siswa sendiri yang bisa memperbaiki dirinya, ya. Kita sebagai manajer, ya, itu perbedaannya. Kemudian posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, lakukan demi bapak atau ibu. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi keyakinan kelas ini, mengapa buka peraturan kelas? Ya, seperti sebelum awal pembelajaran, sesudah libur semester,
biasanya kita membuat peraturan kelas, ya. Nah, peraturan kelas supaya siswa yang lain bisa mengetahui peraturan di kelasnya sendiri, supaya tidak ada pelanggaran, ya. Jadi setelah melakukan peraturan kelas, kita memberi keyakinan kelas. Misalnya, contohnya ada ya posisi penghukum. Nah, ini posisi 5 kontrol. Ya, silakan disimak dan didengar. Jadi bawah. Itu dulu. Di tengah-tengah. Dan menyindir. Hukuman bisa berupa Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi Naren,
pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. posisi manajer. Tadi sudah dilihat contoh-contoh. Ya, tadi sudah dilihat contoh tentang posisi 5 kontrol ya, 5 kontrol. Sekarang, jadi kita bisa membedakan yang mana penghukum, halo, yang mana penghukum? Jadi apa lagi ada tadi 5? Yang pertama penghukum, posisi manajer, posisi pemantau, posisi teman, posisi membuat rasa bersalah. Jadi kesemua itu adalah posisi 5 kontrol ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti saya kemarin membuat peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu sifatnya positif. Misalnya, kenapa terlambat datang di sekolah? Nah, bagaimana keyakinan kelasnya? Nah, posisi keyakinan kelas itu
yang bersifat positif. Seperti kenapa terlambat ke sekolah. Itu kalau keyakinan kelasnya peraturan tata tertib kelas. Kemudian yang kedua, misalnya jangan coret-coret dinding. Bagaimana keyakinan kelasnya? Ya, dinding dijaga agar tidak tercoret-coret. Ya, kayak begitu contohnya ya. Ya, kemudian ada segitiga restitusi. Suatu proses dialek yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita harus yang mana itu dibilang menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Mencari apa permasalahannya. Ya, kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu yang pengertian menstabilkan identitas ya. Contohnya, bagaimana itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya anak-anak berbuat salah, ya. Kita tanya, kenapa Ki berbuat begitu? Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini seperti ada siswa yang mempertahankan siswanya. Ya, seperti ada yang mencuri, tapi itu temannya yang satu mencuri alat perlengkapan pensilnya temannya, perlengkapannya. Ada yang satu mengamankan. Ya, itu namanya validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, yang mana itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, seperti apa keyakinan kelas kita dari kesepakatan kelas. Jadi setelah membentuk peraturan kelas, kita membentuk keyakinan kelas juga. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Misalnya nilai-nilainya seperti apa? Misalnya terlambat ke sekolah. Itu nilainya seperti bagaimana? Nilai-nilainya kalau terlambat ke sekolah. Kayak seperti memakai helm saat mengendarai motor. Jadi nilai-nilainya itu mengamankan, ya, pengamanan. Ya. Kayak begitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih. Jadi dari kesimpulan di atas, ya ada beberapa posisi 5 kontrol, keyakinan kelas, nilai kebajikan, ya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Coba ada yang mau bertanya dari beberapa di atas nilai konsep inti budaya positif yang pernah terjadi di kelas? Kayak peraturan atau bagaimana? Ada posisi kontrol guru. Coba ada yang bisa bertanya?
Bagaimana tuh keyakinan kelas? Segitiga restitusi? Ada? Bisa aja. Coba bertanya, berdiri. Ki. Silakan. Harus berapa? Terima kasih. Oke, mungkin yang saya pertanyakan mungkin yang sering saya ulang di kelas Ya. tentang bagaimana itu penghukuman, restitusi dan konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan tentang restitusi, konsekuensi dan hukuman. Cuma yang belum saya mengerti di sini adalah bagaimana mengevaluasi keberhasilan jangka panjang tentang keberhasilan dari restitusi, hukuman ataupun konsekuensi tadi. Bagaimana cara kita mau mengevaluasi keberhasilannya di kelas maupun di sekolah. Kemudian muncul lagi pertanyaan, tadi video itu yang di atas itu hanya satu karakter siswa dengan berbagai macam solusi tentang bagaimana dihukum, tentang bagaimana penerapan hukuman, restitusi, konsekuensi, kemudian sebagai teman, sebagai manajer. Itu cuma satu karakter siswa. Tapi kita tahu sendiri kan siswa itu berbeda-beda karakternya. Bahkan ada beberapa siswa yang memiliki misalnya keterbelakangan, ada juga siswa yang memiliki sifat aktif yang biasa disebut dengan ADHD kan. Iya. Iya. Bagaimana cara penanggulangannya seperti itu? Apakah sama ada kiat-kiat satu atau dua kah dengan karakter yang berbeda-beda siswa? Ya, terima kasih. Ya, saya mencoba menjawab ya. Mudah-mudahan bisa juga teman Yalan bisa menambahkan. Jadi dari pertanyaan terima kasih Pak, pertanyaannya Pak Paharudin. Jadi tadi pemahaman apa? Ya, yang diberikan bagi siswa yang kayak tertentu ya. Dan ya seperti kita, kalau pada saat pembelajaran ada siswa yang sudah mahir, sedang mahir. Bagaimana? Mahir, cakap, cakap, pip. Ya, ada juga sedang, mahir, sangat, pip, dasar, mahir. Jadi itu membedakannya. Jadi kita bisa membentuk kelompok. Ya, kalau dalam suatu pembelajaran membentuk kelompok. Jadi misalnya ada siswa yang mahir, kita gabungkan bagi siswa yang kurang. Ya, jangan menggabungkan siswa semua yang bodoh, yang kurang, tidak boleh, itu salah. Jadi harus mengambil salah satu siswa yang sudah mahir, menggabungkan dengan siswa yang kurang. Jadi itu juga ada siswa yang kurang, kita bisa memantau terus dengan memberi pendekatan, atau pendekatannya apakah kita memanggilnya naik di atas meja, memberi penjelasan, atau memantau pembelajarannya seperti kurang membaca, ya, tidak tahu membaca. Kita bisa panggil membaca di dekat kita di atas meja, ya, kita pantau terus. Jadi yang lain beri saja kelanjutan bagi yang sudah mahir. Ya, ada lagi yang temannya lain bisa menambahkan? Ada? Bagaimana Pak paham? Masih ada? Ya, coba yang lain teman, ada lagi yang bisa bertanya bagaimana apakah pernah dialami saat mengajar, pernah temannya berkelahi, siswanya berkelahi, yang satu ada juga temannya baku tarik-tarik buku. Bagaimana itu posisinya itu? Kita sebagai guru, bagaimana cara mengamankan, menyelesaikan permasalahan itu supaya tidak terjadi atau terulang kembali. Ya. Jadi pembelajaran ini
Ya, merupakan pembelajaran, apalagi sekarang kita sudah kurikulum merdeka, jadi selalu terpaut dari profil pelajar Pancasila ya. Seperti beriman dan bertakwa. Seperti di sekolah kita, beriman berarti kita melaksanakan sholat duha setiap hari apa? Hari Kamis. Kemudian Jumat bersih dan Jumat sehat. Ya. Makan sarapan bersama pada hari Sabtu. Jadi itu semua yang dilakukan di sekolah kita ya. Nah, seperti berpinekaan global. Yang bagaimana itu berpinekaan global? Ada bergotong royong selalu membersihkan. Kita lakukan di setiap hari Jumat ya. Sesudah senam kita melakukan gotong royong kreatif ya, bagi siswa yang seperti ekstrakurikuler ya, berkreatif, bernalar kritis ya, mandiri mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, apakah dalam bentuk P5, apakah bentuk tugas diskusi ya, siswa bermandiri ya. Ya, itu juga hukuman yang misalnya ada siswa kita yang melanggar peraturan kelas, itu hukuman harus dengan disiplin ya, disiplin anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mengundang orang tua datang ke sekolah. Jadi kita sebagai guru harus memberi hukuman yang betul-betul yang bersifat positif. Seperti misalnya membersihkan halaman sekolah, disuruh menyapu atau mapel kalau ada pelanggarannya di kelas. Jadi itu misalnya seperti awal pembelajaran, seperti kalau kita pada awal masuk di, kalau sudah libur semester, misalnya kita sudah masuk, kita harus dulu menentukan keyakinan kelasnya ya. Dari keyakinan kelasnya itu dia bisa memberi posisi di kelasnya itu terdapat kayak kita ini kalau ada anak motivasi belajarnya anak tenang, tidak terganggu ya. Jadi ya seperti ini disiplin juga. Anak-anak harus selalu disiplin. Seperti mulai masuk di kelas, disiplin baris berbaris. Ya, kukunya diperiksa. Dik, selama ini kita tidak pernah periksa kuku. Jadi mulai sekarang sebelum masuk di kelas, diperiksa kukunya siswa, tak semua Dik per kelas ya. Kalau sudah alhamdulillah ada yang setiap hari nih. Ya kita harus memberi kedisiplinan, apalagi dari kebersihan ya. Kebersihannya, pakaiannya, apalagi kebersihan kelas kita utamakan. Kita tidak boleh masih mengajar kalau kebersihan kelasnya belum bersih kelasnya. Jadi itu semua adalah peraturan-peraturan yang kita harus terapkan di sekolah kita atau di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dari kesimpulan ini, ya kita sebagai guru harus selalu mengontrol murid, membuat orang merasa kreatif dan mendapat karakter, mendapat penguatan positif efektif, tapi itu bermanfaat juga bagi siswa. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak, ya. Jadi kita sebagai orang dewasa juga memiliki hak. Ya, jangan selalu mau diajar kita yang harus menuntung siswa, ya, supaya yang mana lebih baik dan yang mana lebih buruk. Ya, kita harus membedakan, ya, yang baik dan yang tidak baik. Ya. Terima kasih teman, ya, atas kerjasamanya,
aktivitasnya ini hari terganggu karena ada sesuatu untuk tugasnya guru penggerak. Jadi terima kasih waktunya teman-teman, ibu guru, terima kasih banyak ya. Jadi untuk itu untuk kurang dan anunya ibu mohon maaf ya. Jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.